Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya mudah-mudahan pulang dari sini hutangnya lunas semua. Kelihatan wajahnya hutang semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus pimpinan Majelis Salawat Syubbanul Muslimin, Gus Hafid, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehatkan beliau, dan diberikan keberkahan dalam hidup beliau. Beliau ini pernah ketemu dengan saya ketika saya melaksanakan ziarah di dalamnya Syekh Muhammad bin Ismail di Rusaifah di Mekah tahun 2019. Bagus, betul. Kebetulan adik saya, kakak saya, dan dulu termasuk saya juga dapat ijazah tahfidz dari sana. Beliau waktu itu masih kelihatan agak kurus, sekarang lebih sejahtera nih sejak corona. Yang saya hormati Gus Azmi beserta kawan-kawannya yang ganteng-ganteng ini. Sampai wanita-wanita yang di depan itu yang lain tidak dilihat, hanya fokus satu orang saja. Yang lain nggak laku kayaknya. Apalagi yang di sebelah kanan nih, wes tua ini. Tapi jangan salah, yang di sebelah kanan ini pernah ganteng. Pak Munir. Dulu 20 tahun yang lalu. Yang saya hormati Ketua Takbir Masjid Al Ustadz Misbahul Munir, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, berikan keberkahan dalam hidupnya, dan istrinya tetap satu. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul hadir di majlis insya Allah penuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di majlis ini akan turun banyak malaikat-malaikat yang mendoakan kita semua, dan insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama izinkan saya mau gojloki adik-adik yang muda-muda ini. Ketika saya melihat adik-adik yang muda-muda yang perempuan ini melihat ke sisi kiri saja, saya jadi ingat ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha ketika Zulaikha belum menjadi istrinya. Godaan Zulaikha luar biasa. Bahkan saking sukanya Zulaikha kepada Nabi Yusuf, digambarkan begitu dalam cintanya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sebenarnya suka banget. Saking sukanya, di ayat berikutnya dijelaskan
Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba. Qad syaghafaha hubba itu maknanya adalah sungguh begitu dalam cintanya kepada Yusuf. Saya mau tanya, Dek, suka sama Gus Azmi nggak? Suka. Suka sama apanya? Suaranya. Apa wajahnya? Wajahnya. Dua-duanya. Kalau nanti di depan ada yang kayak Gus Azmi tapi suaranya jelek, suka nggak? Gak apa-apa. Atau dibalik, suaranya bagus, wajahnya jelek, suka nggak? Kayak Gus Ana betul. Suara saya bagus, wajahnya berantakan. Tapi lumayan lah daripada sampean. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya tidak bahas banyak, hanya nyindir-nyindir saja. Ketika Zulaikha menggoda Yusuf terdengar di antara Mesir, terdengar di seluruh negeri. Kemudian kabar itu didengar oleh Zulaikha, bahwa kabar itu didengar oleh banyak orang, terutama kelompok orang-orang cantik. Disebutkan dalam Quran, disebut niswatun. Sampean kayaknya ada yang namanya niswatun sini? Gak ada. Mana tunjuk tangan? Tak kasih duit. Saya. Mana? Jenenge ganti Niswatun namanya? Niswatun. Gak ngaku. Padahal mau tak kasih duit 10 juta. Sudah habis. Alah goreng tok. Apa ayatnya? Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihin. Falamma maka tatkala sami'at mendengar siapa Zulaikha. Apa yang didengar oleh Zulaikha? Kabar bahwa yang dia goda Yusuf itu tersebar, bahwa Zulaikha sudah menggoda Yusuf. Kayak sampean dari tadi godain Gus Azmi aja. Pandangnya penuh dengan kemesraan. Mendengar kabar itu, kemudian Zulaikha arsalat ilaihin. Kemudian Zulaikha mengutus seseorang kepada mereka. Siapa tadi yang disebut niswatun? Wa a'tadat lahunna muttaka'a. Dan kemudian Zulaikha menyediakan bagi mereka itu tempat duduk yang di atasnya lengkap. Ada tempat untuk memotong-motong bawang, memotong-motong timun dan seterusnya. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Kemudian Zulaikha memberikan pada setiap orang di antara niswatun yang hadir itu, perempuan-perempuan cantik itu, apa yang diberikan? Pisau. Ada yang bawa pisau nggak? Gak ada. Setelah diberikan pisau satu-satu, kemudian Zulaikha mengatakan waqalat ikhruj alaihim. Waqalat, dan berkata Zulaikha, ukhruj, keluar Yusuf, keluar kamu dari kamar. Alaihim, tuh hadapi mereka semua tuh niswatun. Dia tempat umum aku kalau Tunjukkan kalau kamu yang gantengnya luar biasa. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum. Maka tatkala mereka melihat Yusuf, akbarnahu, ternyata mereka baru melihat begitu tampan luar biasa Yusuf. Tapi nggak seperti Gus Azmi, masih gantengan Nabi Yusuf, cah. Masih gantengan siapa? Nabi Yusuf. Gus Azmi sampai nggak lihat soalnya. Gus Azmi. Ketika melihat Nabi Yusuf yang luar biasa saking gantengnya, wa qatta'na aydiyahun, sampai mereka itu memotong, dalam tafsir disebutkan mengiris-ngiris tangan-tangan mereka. Ayo, saking gantengnya Gus Azmi, ada nggak tadi yang motong-motong tangan di sini? Nggak ada. Nggak ada kan? Gak ada. Seandainya Nabi Yusuf datang ke sini, sampean kayaknya bukan motong-motong tangan, terbang kayaknya. Terbang sudah itu wafat. Saking luar biasa kagumnya sampean. Tapi yang ingin saya sampaikan bukan itu. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika setelah peristiwa Isra Mi'raj, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ketika beliau peristiwa Isra Mi'raj sampai ke langit yang ketiga, beliau ketemu Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika ketemu Nabi Yusuf alaihi salam, beliau barulah tahu bagaimana wajah Nabi Yusuf. Kemudian setelah peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi Muhammad pun menceritakan bahwa kegantengannya Nabi Yusuf adalah separuh dari semua kegantengan. Para ulama berbeda pendapat terkait ini, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Termasuk apa yang dimaksud separuh kegantengan. Banyak orang yang menafsirkan Nabi Yusuf kegantengannya separuh dari kegantengan seluruh orang. Tapi kata Imam Ibnu Katsir, Nabi Yusuf kegantengannya hanya separuh dari kegantengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad lebih ganteng apa enggak? Lebih ganteng. Lebih ganteng apa enggak? Makanya di dalam satu hadis, nabi-nabi itu ganteng semua. Tidak ada nabi yang jelek. Enggak ada yang nabi kayak kita-kita ini. Hidungnya mancung ke belakang. Kenapa kok orang Indonesia hidungnya begini? Karena orang Indonesia itu turunan dari Mongol dan Hindi. Tinggi badannya ikut Mongol, hidungnya ikut Mongol, kulitnya ikut Hindi. Makanya kita ini disebut sawo matang. Itu bahasa halusnya. Sebenarnya apa? Hitam. Apa? Sampean cantik semua karena kena lampu. Kalau siang belum tentu. Karena apalagi kamera selfie kerjaannya menipu. Betul kan? Kamera selfie 25 megapiksel langsung cantik. Yang ganteng pun jadi cantik. Saya foto jadi cantik gimana? Jadinya assalamualaikum jadi assalamualaikum. Berat. Kamera menipu. Makanya jangan beli HP-HP yang menipu-menipu itu. Nanti habis ini kasih saya. Tak ganti, tukar pakai ini. Tapi habis itu bayar. Tukar guling, tukar tambah. Wah, enak temenan sama ini. Pengen gratisan gitu. Sudah. Kenapa di dalam satu hadis qudsi dijelaskan wa kana nabiyyukum ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sautan. Itulah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu udah wajahnya paling ganteng, suaranya paling bagus. Saya mau tanya, Nabi siapa yang suaranya bagus? Nabi Daud. Kalau Nabi Daud alaihi salam bersuara, angin-angin berhenti. Kalau sampean bersuara gimana? Kalau Nabi Daud bersuara, sawang-sawang, benda-benda yang nempel di atas, kotoran-kotoran itu jatuh. Kalau sampean bersuara, sakit kupingku. Ketika Nabi Daud bersuara, binatang-binatang pun berhenti mendengarkan suaranya Nabi Daud. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersuara, semuanya tunduk dan bergetar. Wah, digambarkan wajilat qulubuhum tadi oleh qori kita yang merdu suaranya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai pesanan, enggak lama-lama Pak Haji. 30 menit kan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus Gus, bagaimana saya ini cinta kepada Nabi. Saking cintanya kepada Nabi, saya kesini ongkos aja ngutang. Ayo, siapa yang kesini ngutang ongkosnya? Madu. Itu. Talangin dulu yo, aku wes kangen karo Gus Asmi iki. Wah, ngutang. Sampean gak usah khawatir, kebahagiaannya sampean kesini datang hanya untuk bersolawat untuk Nabi. Insya Allah dibalas dengan balasan yang luar biasa. Salah satu contoh, tahu Abu Lahab? Kenal sama Abu Lahab? Sejak kapan kenal sama Abu Lahab? Abu Lahab ketika lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu bahagia.
begitu gembira, saking gembiranya budaknya dibebaskan di hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab kegembiraannya, karena sebab kegembiraan memerdekakan budak di hari lahir Nabi Muhammad, kemudian Abu Lahab diringankan siksanya setiap hari lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Apalagi sampean datang ke sini sampai minjem duit, sayangnya tidak dibayar. Harus dibayar. Nanti selawatan hutangnya numpuk, bayar habis. Kalau nggak punya minjem ke saya, duitku akeh. Temenan nih, datang ke rumah saya ke Derajat, Gus mau minta uang, tak kasih, bayar ya. Kayaknya besok nyerbu nih mau nyari aku, pinjam duit. Sudah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seseorang. Seseorang ini menyampaikan, "Kaifa taqul ya Rasulullah?" Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Fi rajulin ahabba qauman. Ada seorang laki-laki yang sangat mencintai satu kaum. Walam yalhaq bihim. Tapi laki-laki terhadap kaum ini nggak pernah ketemu, sama seperti kita kepada Nabi. Pernah ketemu apa enggak? Tidak pernah ketemu. Apa kata Nabi? Al-mar'atu ma'aman ahabba. Orang itu bersama orang yang sangat dia cintai. Sampean cinta nggak sama Nabi? Insya Allah kita akan bersama Nabi. Dalam riwayat yang lain ada satu cerita, ketika Nabi mau sholat, tiba-tiba datang seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, saya ingin bertanya, kapan datangnya hari kiamat?" Nabi tidak langsung menjawab, tapi Nabi sholat terlebih dahulu. Setelah Nabi selesai melaksanakan sholat, Nabi bangun. Kemudian siapa tadi yang bertanya? Mana orangnya? Saya ya Rasulullah. Apa yang kamu siapkan? Kenapa kamu bertanya tentang hari kiamat? Apa jawabnya? Saya tidak mempersiapkan banyaknya sholat saya, tidak mempersiapkan banyaknya sedekah saya, tidak mempersiapkan banyaknya puasa saya, tapi saya hanya mempersiapkan kecintaan saya kepada Allah dan Rasulnya. Apa jawab Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama yang engkau cintai. Enak bu ya, cukup selawat gak usah sholat sama Nabi ya. Oh, enak temenan sampean. Cita-cita masuk surga amal Abu Lahab. Naudzubillah min dzalik. Terus bagaimana? Ada salah satu sahabat, saya sengaja nih apa namanya bagian ngompor-ngompori. Ada salah satu sahabat badannya ceking, kurus, suka sakit. Mirip-mirip siapa ya kira-kira? Suka sakit. Dan sahabat ini adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Rasulullah. Orang ini asli Yaman. Ada orang Yaman sih? Tidak ada. Namanya Nyamar. Nyaman ya, bukan Yaman tapi nyaman. Tiaman. Namanya adalah Thauban. Thauban ini kalau sholat di pojok-pojok. Kenapa selalu di pojok? Karena berharap setiap Nabi buka pintu dari rumahnya, dia selalu ketemu dengan Nabi. Satu ketika dia sedih di pojok, sedih seperti orang menangis. Ditanya sama ya Rasulullah, "Hei Thauban, kenapa engkau bersedih?" "Ya Rasul, saya itu kemana-mana ingat engkau, kemana-mana harus lihat engkau. Tapi ada yang paling aku sedihkan." "Apa Thauban?" "Aku sedih kalau mengingat hari kiamat." "Kenapa?" "Karena kalau nanti terjadi hari kiamat, kemudian nanti di surga, saya tidak akan bersama engkau ya Rasul, karena engkau akan bersama Nabi, sedangkan aku tidak mungkin bersamamu ya Rasul." Pertanyaan ini menjadi salah satu sebab turunnya ayat "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
wa hasuna ulaika rafiqa. Waman dan siapa orang yuti yang taat, siapa man kepada Allah, yuti'illah war rasul dan kepada rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallah. Nanti di surga mereka itu bersama orang-orang banyak yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Siapa orang-orang itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, dari para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang syuhada, wassalihin, dan orang-orang soleh. Jadi nanti kalau kita mati betul-betul cinta kepada Nabi, insya Allah akan dipertemukan dengan Nabi. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Makanya adik-adik yang cewek-cewek kalau nyari teman minimal kriterianya soleh. Jangan sampean demen Korea tiap hari. Kalau dari wajahnya Korea ini, insya Allah dapat syafaatnya Korea. Berarti sampean nanti akan bersama yang dicintai. Yang dicintai siapa? Pelatih timnas itu? Sintayong. Jangan-jangan sampean kalau Sintayong. Makanya sekarang jangan kemudian suka yang begitu-begitu. Cinta sama Rasul, cinta kepada orang yang suka bersolawat. Bagus, nggak apa-apa, walaupun agak ini dikit-dikit lah, nggak apa-apa. Pahalanya lebih banyak dibanding dosanya, insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir dari saya, bagaimana ukuran cinta? Ukuran yang terakhir dari saya, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Qul katakanlah Muhammad, in kana aba'ukum, jika ada bapak-bapak kalian, nenek moyang. Kita punya bapak enggak? Sampean punya bapak? Enggak punya? Wah bahaya kalau enggak punya. Wa abna'ukum, dan anak-anak kalian. Ibu-ibu punya anak enggak, Bu? Ibu ini semangat temenan ini. Anaknya jenengan berapa, Bu? 1. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ya Allah, enggak jadi kalau begitu. Wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian. Wa azwajukum, dan istri-istri kalian. Tuh Pak, istri-istri Pak, ayo kawin yang banyak. Termasuk Gus Hafid kayaknya sudah berapa Gus? Sudah berapa? 4 kayaknya. Kalau 4 saya kalah berarti. Wa ashiratukum, dan keluarga-keluarga kalian. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian usahakan. Punya harta enggak? Punya duit enggak di dompet? Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Yang punya bisnis nih banyak nih, ada tambak udang, tambak macam-macam, tambak uang, tapi takut rugi. Bisnis gimana, aduh gimana ini, gimana, termasuk saya takut rugi ini dan itu dan seterusnya. Wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah yang disukainya, diridhoinya, rumahnya banyak. Kalau itu semua kemudian ahabbu ilaikum, lebih dicintai oleh kalian, minallahi wa rasulih, daripada kepada Allah dan Rasulnya. Bu, lebih cinta ke rumah jenengan apa kepada Nabi? Masya suruh sedekah nggak mau, giliran ngasih cari yang bekas. Kalau ngasih orang cari yang nggak dipakai. Rumus nggak ngasih orang itu cari yang nggak dipakai. Yang kedua cari yang nggak sedang. Betul ya? Mana yang mau dikasih? Ini yang kemarin nggak sedang, ini yang nggak dipakai. Padahal kalau mau ngasih itu cari yang paling lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa jihadin fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah. Orang yang begini, apa kata Allah? Orang yang begini tunggulah, fatarabbasu,
Tunggulah kemudian hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga akan datang kepada mereka keputusan Allah. Dalam banyak tafsir disebut keputusan Allah itu adalah azab Allah. Jadi kalau kita lebih cinta dunia dibandingkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, maka nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dari saya, sesuai dengan request. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Habis ini saya tunggu di Toserba Sunan Derajat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.